Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari kelas A2 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Ingin mengerjakan tugas tambahan untuk nilai partisipasi, yaitu kuis kedua. Oke, pertama-tama kita bisa langsung mengerjakan soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui di soal ya, CF-nya yaitu $2.500, CV-nya yaitu $9, dan variabel atau V-nya yaitu 200 minus 4,75 P. Oke, pertama-tama di sini kita diminta untuk mencari substitusi V ke Z, yaitu dengan rumus Z sama dengan VP dikurang CF dikurang variabel CV, yang dimana kita harus mensubstitusi nilai V ke Z. Oke, selanjutnya mari kita terangkan dulu di sini Z-nya. VP, berapa VP-nya? VP-nya sesuai yang kita ketahui yaitu 200 minus 4,75 P. Oke. 200 minus 4,75 P. Selanjutnya dikali P, karena keterangan di sininya V kali P, variabelnya segini, P-nya segini. Dikurang CF, CF-nya yaitu 2500. Dikurang lagi V yaitu variabelnya tadi 200 minus 4,75 P, udah karena 75 P, dikali CV-nya 9. Oke, sekarang mari kita hitung dulu ya. Pertama-tama 200 minus 4,75 P dan sekian. Pertama-tama kita harus mengkalikan 200 ke P dulu, berarti yang dimana 200 dikali P yaitu 200 P. Dikurang 4,75 dikali P yaitu 4,75 P kuadrat, karena di sini 4,75 P dikali P ya. Setelah itu 2500, karena dia nggak ada kawan jadi kita turunin 2500, dikurang sama seperti tadi 200 dikali 9, 4,75 P dikali 9, yaitu yang dimana 200 dikali 9 hasilnya 1800, dan juga P-nya 4,75 P dikali 9 yaitu hasilnya 42,75 P. 42,75 P. Oke, tutup kurung. Selanjutnya lagi kita harus mengubah nilai dari si 4,75 P ini menjadi plus dulu, karena adanya minus ketemu minus, maka hasilnya di sini menjadi plus. Oke, pertama-tama kita turunin dulu ya, 200 P kurang 4,75 P kuadrat, 2500 minus 1800 plus 42,75 P. Oke, sama, mari kita jumlahkan dulu ya. Berarti P ditambah P, 2500 ditambah 1800, angka tambah angka, P tambah P. Artinya yang dimana di sini hasilnya adalah 242,75 P. Dan yang di sininya kita turunin karena ini enggak ada temen. Jadi 4,75 P kuadrat dikurang lagi minus 2500 minus 1800, maka hasilnya 4300. Oke, ini untuk substitusi V ke Z. Oke, sekarang kita harus mencari harga optimal. Atau derivat Z. Selanjutnya ini rumus dari alfa Z sama dengan alfa Z per
alfa P yaitu sama dengan 242,75 P, atau ini tadi kita turunin ya, minus 4,75 P kuadrat minus 4300. Oke. Nah, berarti di sini mari kita turunin. Gimana cara nuruninnya? Pertama kita turunin dulu atau kita hilangin P-nya lah, bisa disebut. Jadi yang angka ini kita hilangin yang P-nya, yaitu 242,75 dikurang 4,75 P, karena P kuadrat jadi kita kurangin 1, jadinya di sini hasilnya P. Enggak, salah. Ini kita kalikan 2 ya, 4,75 dikali 2. Atau hasilnya 9,5 P. Karena dia diturunin. Oke. Berarti selanjutnya adalah kita pindah ruas, 9,5 P sama dengan 242,75. Nah, karena udah dipindah ruas, sekarang balik pindah ruas lagi, jadi si P nya sama dengan 242,75 dibagi 9,5, yang dimana hasilnya adalah sama dengan 25,55 dolar. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mencari volume optimal, substitusi P ke V. Oke, volume optimal substitusi P ke V. Oke. Kita diminta mencari volume optimal. Substitusi V, yaitu yang dimana V nya sama dengan 200 minus 4,75 P. Dari mana minus 200 minus 4,75 P? Jelas dari soal ya, dari soalnya ya. Ya, itu dari soal. Dan juga karena sekarang tinggal kita kalikan ya. Karena ini disuruh mencari substitusi dari P ke V, jadi 200 dikurang 4,75, karena P-nya udah ditentuin yaitu 2,55, jadi tinggal dikalikan 25,55. Berarti V-nya sama dengan 200 dikurang 121 karena dikalikan ya. Nah, maka hasilnya karena sudah dikurangi, di sini saya membulatkan hasilnya, maka akan ketemu di angka 79. Nah, karena di sini satuan dari soalnya kita disuruh mencari tahu tentang keuntungan ban, maka satuan di sini adalah ban. Oke. Selanjutnya kita akan mencari tentang laba maksimum. Oke, mari kita cari tahu tentang laba maksimumnya. Laba maksimum. Laba maksimum. Oke, laba maksimumnya itu caranya tuh, cara mencarinya tuh dari substitusi P ke V. P dolar ya. Nah, Z ini rumusnya. Bukan rumus, kita kan suruh mindahin. Berarti 242,75 P minus 4,75 75 P kuadrat minus
4.300. Ini diambil dari substitusi P ke V. Nah, P-nya kan tadi udah ditemuin ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan. 4.300 berarti Z-nya sama dengan 6.202,26 dikurang 3.100,81 dikurang 4.300. Berarti 6.200 ini nih dari iya, P-nya. Kita harus ngalihin P-nya dulu ya. Salah dong. Berarti intinya gitulah. Jadi 6.200 ini dikali dengan 25,55. Ini juga berarti dikali dengan 25,55. Lupa tulis, Bu. Nah, dan yang selanjutnya yaitu Z-nya karena udah ditemukan ya. 242,75 dikali 25,55, 4,75 dikali 25,55, karena udah ketemu hasilnya segini 6.200 sekian. Nah, maka sekarang tinggal kita jumlahkan 6.202, sekian dikurang 3.100, sekian dikurang 4.300, maka akan ditemukan hasilnya minus 1.198,55. Nah, ini hasil akhirnya. Dan sekarang waktunya kita buat nyari diagram. Buat nyari diagram. Salah. Ya. Karena ini minus, jadi kita bikin diagramnya di bawah garis. Oke. Ini adalah angka 4.300-nya di situ berarti. Oh iya, di sini berarti 4.300 dolar. Dan di sininya ada harga optimal yaitu 25, itu harga optimal. Ini ada harga atau price. Kalau di sini ada laba atau Z. Nah, sekarang kita gambar diagramnya dulu. Berarti kan 4.300. Diagramnya berarti dari sini kita ambil. Ini 1.800 sampai ke sini. Set. Baru sini tentukan harga optimal, dan di sini baru ditentukan ini namanya 4.300 dolar. Nah, ini harga optimalnya, ini harga ininya minus 4.300, dan yang ini minus 1.055. Ini di sini, dan ini titik volume optimal, Bang. Nah, oke. Ini cukup. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua. Soal kuis yang kedua. Seperti yang kita ketahui, ini adalah bentuk soal yang kedua dari kuis kedua juga. Oke. Pertama-tama di sini kita diminta untuk mencari maksimax terlebih dahulu ya. Yang dimana maksimax itu kita mencari iklim politik yang
paling baik di antara terbaik gitu. Jadi maksimal dari yang paling maksimal. Nah, seperti yang kita ketahui di kolom membaik itu angka yang paling besarnya menunjukkan angka 17,6 karena dia adalah angka terbaik dari kondisi terbaik. Jadi di sini maksimalnya bisa kita putuskan yaitu angkanya 17,6 dolar. Yang dimana ini menunjukkan iklim politik membaik yaitu dari negara China. Dari negara Cina. Dan yang kedua, kita diminta untuk mencari maksimin. Maksimin. Yang dimana maksimin itu bisa dibilang dia bukan lawan katanya, tapi dia adalah nilai terbesar dari yang terburuk. Nah, jadi dari seperti yang kita tahu di kolom di sini yang terburuknya yaitu adalah kolom menurun. Sekarang kita harus mencari nilai terbesar dari kolom yang paling buruk ini. Nah, nilai terbesar yang ada di sini yaitu angka 25,0. Maka bisa diputuskan bahwasannya nilai maksiminnya adalah 25,0 dolar. Atau bisa disebut dengan negara iklim politiknya yaitu Meksiko. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 3, yaitu kita diminta untuk mencari apa ini namanya? Oke, pokoknya yang ketiga ini kita cara menghitungnya harus kita hitung satu-satu ya. Yaitu kita hitung dari korsel dulu. Yaitu 21,7 ditambah 19,1 ditambah lagi 15,2 dan dibagi 3. Nah, ini kita urutin ya. Jadi yang dimana hasil dari ketiga ini atau ini kan 21,7 kalau ditambah ke sini kan berarti 40,8 tambah ini 55, bukan 55, iya, yang dimana ini kalau ditambahin hasilnya kan 56 dibagi 3 yaitu bakal ketemu jawabannya di 18,67. Selanjutnya mari kita hitung yang punyanya siapa? Cina. Yaitu ada di angka 19,0 tambah 18,5 ditambah 17,6. Dan sama seperti yang di atas, dia dibagi 3. Ntar bakal ketemu hasilnya di 18,37. Nah, yang selanjutnya adalah juga Taiwan. Taiwan 19,2 ditambah 17,1 ditambah 14,9. Ini mana nanti bakal ketemu hasilnya di 17,07. Selanjutnya ada lagi Filipina. (22,5) ditambah 16,8 ditambah 13,8. Yaitu bakal sama dibagi 3 juga. Nanti hasilnya bakal ketemu di angka 17,7. Dah. Dan yang terakhir ada di Meksiko. Itu ada di angka 25,0 tambah 21,2 ditambah 12,5. Sama dibagi 3 juga. Yang dimana nanti hasilnya kita akan ketemu di angka 19,57. Oke. Karena di sini kita disuruh minta angka tertingginya, maka harus kita cari dulu di antara
kelima negara ini mana yang memiliki angka tertinggi dari hasil semuanya, yaitu menunjukkan di angka Meksiko 19,57. Maka dapat diputuskan untuk apa ini namanya, kita memilih Meksiko sebagai angka tertinggi di angka, yaitu 19,57. Oke. Dan yang terakhir, kita harus mencari apa ini namanya, itu sih lupa. Nah, nomor 2, pertama kita hitung dari Korea Selatan terlebih dahulu. Yaitu ada di 21,7 dikali 0,4. 0,4 itu sesuai dari soal yang diminta ya. Dan kita di sini diminta mencari angka terbesar dan yang terkecil di antara kolom baris. Nah, 0,4 ditambah 15,7 dikali 0,6. 0,4 itu dari soal, 0,6 itu dari 1 dikurang 0,6. Maka akan ketemu nanti hasilnya di 17,82. Oke, di bawah Korea Selatan ada Cina. Cina itu ada di angka 19 dikali 0,4 dikali ditambah 17 dikali 0,6. Yang dimana hasil akhirnya akan ketemu sama dengan 18,16. Selanjutnya ada Taiwan, yaitu 19,2 dikali 0,4 ditambah dengan 14,9 dikali 0,6. Itu hasil akhirnya nanti bakal ketemu di angka 16,62. Oke, dan selanjutnya juga Filipina sama dengan 22,5 dikali 0,4 ditambah 13,8 dikali 0,6. Sama dengan 17,2. Oke, selanjutnya terakhir kita akan mencari Meksiko. Seperti yang kita tahu, Meksiko ada di angka 25 dikali 0,4 ditambah 12,5 dikali 0,6. Ini nanti hasilnya akan ketemu di angka 17,5. Maka dapat diputuskan angka tertinggi dari kelima negara ini adalah di angka Cina, yaitu 18,16 dolar. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ketiga. Ya, itu tentang penjualan perumahan. Pertama-tama akan kita gambar tabelnya terlebih dahulu. Bu, mohon izin ya untuk mempersingkat waktu. Saya kayaknya nomor 3 langsung saya kerjain aja deh. Nomor 3. Seperti yang kita ketahui di soal, tabelnya berupa seperti ini. Yang dimana X sama Y-nya sudah diketahui, maka kita harus mencari rata-rata X dikali Y dan X kuadrat beserta Y kuadrat. Maka sudah ditentukan soalnya. Sekarang kita
beralih ke rumus terlebih dahulu. Oke. Rumusnya yaitu B itu sama dengan sigma XY dikurang N rata-rata X dan rata-rata Y per sigma X kuadrat dikurang N X dikali X kuadrat rata-rata X kuadrat, yang dimana nanti yang dimana nanti akan ditemukan angkanya seperti demikian. B sama dengan 1860 sesuai ya, sigma atau jumlah dari si XY nya ini 1860 dikurang 10 yaitu jumlah keseluruhan atau N nya dikali 20,3 karena dia butuh rata-ratanya aja ya, sedangkan di sini jumlah keseluruhannya adalah 203. Jadi karena dia butuh rata-ratanya kita kalikan 10 dulu. Kita bagi 10 dari 203 tersebut. Nah, yaitu 220,3 dan dikali 7,8 per 5.153 dikurang 10 dikali 20,3 kuadrat. Mari sekarang kita hitung. Kita taruh dulu yang 1860. 10 dikali 20,3 dan dikali 7,8 maka akan ditemukan hasilnya yaitu 1583,4. Dan sekarang kita turunin yang ini. 5153 dikurang 10 kali 20,3 kuadrat. Sekarang kita hitung dulu. 20,3 kuadrat hasilnya sekian dikali 10. Maka hasilnya akan didapat nanti 4. Atau ini hasilnya kurang tahu deh. 4120,9. Sekarang kita cari hasil akhirnya, yaitu bakal ketemu di 276,6 per 1032,1, yang dimana hasil akhirnya yaitu 276 dibagi 1032, maka hasil akhirnya 0,27. Oke, sekarang kita harus mencari A nya. A nya yaitu rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X, yaitu A nya adalah 7,8, yaitu Y rata-rata Y nya adalah 7,8 dikali dikurang, seperti yang kita tahu B nya adalah 0,27, jadi kita masukin 0,27 dikali lagi X, rata-rata X nya seperti yang kita ketahui di atas itu, yaitu 20,3 ya. Maka akan ketemu nanti hasilnya 7,8 dikurang 0,27 dikali 20,3 yaitu 5,5 atau dibuletin ya. Maka hasilnya akan ketemu di 2,3. 7,8 kurang 5,5 yaitu betul 2,3. Dan sekarang kita akan mencari Y-nya. Oke, di sini Y-nya ya. Y itu sama dengan rumusnya adalah A ditambah B dikali X, yang dimana A-nya adalah 2,3 seperti di atas, ya kan? 2,3. B-nya itu adalah 0,27
seperti yang ada di sini dikali X. Berapa X-nya? X-nya sesuai yang ada di perintah di soal, yaitu adalah 30. Maka kita masukkan X-nya di sini 30. Maka akan ketemu hasilnya Y sama dengan 2,3 ditambah 8,1. 30 dikali 27. Nah, hasilnya 8,1. Maka akan ketemu hasil akhir dari Y yaitu 10,4. Oke. Sudah, untuk nomor 3 sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan tugas yang keempat. Tugas nomor 4, diketahui kotaknya adalah salah. Diketahui kotaknya adalah nomor 4 ya. Diketahui jumlah kotaknya ada D atau permintaannya 6.500 kotak. CO kos optimalnya yaitu $28 dan CC yaitu $3. Mari kita hitung dengan rumus EOQ. Rumus EOQ dengan EOQ yaitu akar dari 2 dikali 28. 2 itu dari rumus ya, 28 itu kita ambil dari CO dan dikali 6.500. Baru kita bagi dengan 3. Yang dimana nanti hasilnya akan ketemu di 364 baru dibagi 3. 2 kali 28 kali 2.600, maka benar hasilnya akan ketemu di 364. Jadi di sini hasil dari pembagian ini adalah 121.333,3 dan kita harus mencari akarnya. Akar dari ini semua yaitu adalah 348 kotak. Nah, karena sudah ditemukan EOQ-nya, maka sekarang kita akan melanjutkan mencari berapa kira-kira angka yang dibutuhkan. Nah, dan yang sekarang Q-nya ada di angka 348, price-nya ada di angka sama dengan $16. Jadi TC-nya yaitu 28 dikali 6.500 per 348. 348 dari mana? Dari sini. Nah, ditambah 3 dikali 348, ini juga dari sini, dibagi 2. Berarti 16 dikali 6.500. Oke. Dan yang terakhir kita jumlahkan dulu ya. 28 dikali 6.500 dibagi 348, hasilnya maka akan ketemu di 523 ditambah ini 522 ditambah 16 dikali 6.500, maka hasilnya akan ketemu di 104.000 dan total dari seluruhnya adalah 105.000
Oke, untuk selanjutnya saya belum ngerjain Bu, ya Allah. Gimana ya? Nanti saya cobain dulu.